ayah ibu kita itu ibarat jimat, Bu. Tahu jimat, Bu? Tahu jimat, Bu? Orang tua kita ini doanya makbul, Masya Allah. Orang tua kita ini, ayah ibu. Siapa yang masih punya ayah ibu? Coba katakan. Oh, Masya Allah. Lengkap ya. Yang ayahnya saja, oh, Alhamdulillah. Ibunya saja, oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang masih lengkap, bapak ibu mertua. Waduh, ibu bisa lengkap semuanya ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Saya mohon izin untuk bercerita tentang ya keutamaan orang tua dari sisi ilmu tentang tubuh manusia. Boleh ya, Bu? Ya. Jadi begini. Tubuh kita ini ternyata Allah ciptakan itu bukan hanya ada badan kasar. Coba pegang dulu badannya, Bu. Ini namanya badan kasar ya. Ternyata izin, ini ada gambar seperti ini. Kalau kita belajar biologi, Ibu pernah belajar biologi waktu sekolah? Atau waktu sekolahnya belajarnya ilmu hayat? Kalau belajar ilmu hayat berarti ketahuan umurnya sudah 55 tahun ke atas. Ya, iya. Badan yang kita pegang ini Bapak Ibu, ya, kita sering sebutnya badan kasar atau disebut juga badan seluler. Kita bisa pegang, tapi kita tidak bisa lihat di dalam badan kita. Betul, Bu? Allah hanya kasih sebagian atau segelintir orang yang diberi petunjuk, punya ilmu untuk bisa setiap hari lihat badan kita atau badan manusia sampai dalam-dalamnya. Kira-kira siapa orang itu, Bu? Dikasih ilmu, dikasih keterampilan, setiap hari bisa lihat badan manusia sampai ke dalam-dalamnya. Itu kira-kira siapa, Bu? Dok? Tapi tidak semua dokter bisa lihat. Jadi yang bisa lihat setiap hari dokter bedah, karena bedah. Ya. Dari dokter bedah itulah, kata dokter bedah, oh, tubuh manusia itu ada jantungnya, ada paru-parunya, ada levernya, ada ususnya, ada lambungnya. Makanya kita manusia walaupun bukan jadi dokter bedah, tidak bisa lihat langsung, tapi karena pengetahuan ini disampaikan oleh ahlinya, kita mempercayainya. Ya, Bu? Ibu percaya punya paru-paru, Bu? Berapa paru-paru Ibu? 2. Tahu dari mana Ibu paru-parunya 2? Iya, dari para ahli ini. Betul ya? Ya. Ternyata tubuh manusia bukan hanya ada badan kasar, keluar dari tubuhnya cahaya, nur. Ya. Mungkin Bapak-bapak bisa lihat ya? Ya. Nur, cahaya. Kalau bahasa ilmu fisikanya namanya gelombang elektromagnetik. Kita memang tidak lihat, Ibu. Coba Ibu Bapak tangannya begini, bisa lihat cahayanya? Tidak bisa secara kasat mata. Tetapi Allah berikan lagi petunjuk kepada beberapa orang untuk bisa melihat nur ini atau gelombang ini, baik pakai alat maupun dengan mata yang seperti mata kita. Tapi belum semua, tidak semua bisa lihat. Bisa lihat itu cahaya. Nah, namun karena ada alatnya, sekarang sudah bisa dilihat cahaya itu. Sudah bisa dilihat. Dari mana, Bu Aisyah? Jadi cahayanya kurang lebih kayak seperti ini, Bapak Ibu. Tubuh kita keluar. Oh, 1, 2. Oh, ini lebih enak. Terdengar? Ya, baik. Terima kasih. Tuh, ada cahaya, Bu. Jadi pakai alat dilihatnya. Dari mana cahaya ini keluar? Dari tubuh manusia yang namanya pembuluh energi. Di mana itu? Di bawah kulit. Ibu mau lihat pembuluh energi? Coba Ibu kupas sedikit kulitnya, boleh? Oh, tidak mau. Di bawah kulit, atau kalau orang kedokteran bilangnya subkutis. Jadi Pak Robi, di bawah kulit kita itu ada titik-titik bulatan seperti itu. Siapa pernah dibekam? Ya. Di akupuntur pernah? Ditusuk-tusuk gitu? Atau di kerok? Di sini ada kerok.
Dikerok. Jadi kalau kita dibekam, diakupuntur atau dipijat atau dikerok, sesungguhnya nanti yang kena titik-titik di bawah kulit itu. Ya, nah. Titik-titik itu jumlahnya sekitar 360. Dan titik-titik ini berputar. Berputar. Kemana berputarnya? Berlawanan arah jarum jam. Jadi dia bertawaf. Titik-titik ini bertawaf terus, ya. Karena dia berputar itulah keluar cahaya, keluar gelombang elektromagnetik dari tubuh kita. Jadi tubuh kita, Bu, itu keluar gelombang. Gadget, HP yang Ibu pegang itu pertama kali dibuat oleh para ahli tahun 1973. Yang bikin namanya Bapak Martin Cooper dari Motorola. Itu terinspirasi kerja tubuh manusia, makanya dia ada gelombang. Jadi tubuh manusia ini adalah gadget atau HP alamiah yang lebih luar biasa yang Allah ciptakan. Jadi ada gelombang ini. Saya pun sampai di Tanjung Pinang itu, ya, sampai di sini pun itu berkat gelombang. Gelombang apa? Gelombang kekuatan doanya Bu Dewi. Saya bisa sampai di sini. Walaupun nanti dibantu lewat handphone, chatting WA. Sesungguhnya kalau lihat waktu itu nggak bisa ke sini, Pak Robi. Sesungguhnya. Tapi entah mengapa kekuatan doa Ibu Dewi beserta teman-teman beserta panitia itu bisa membawa saya akhirnya sampai di sini. Itu kekuatan cahaya. Ya, tanpa harus kelihatan. Oke? Nah, jadi tubuh kita ini, ya, kita kasih lihat ya. Nah, bentuknya kayak gini, Bu. Untung kita nggak lihat cahaya itu, Bu. Kalau kita lihat repot, Bu, bingung. Saya ikut bingung setiap lihat cahaya, Ibu. Ya Allah, kemana dia? Nah, dia lari kemana? Ya, tembus ke sana. Karena sinyal ini panjang, bahkan bisa tembus dinding masjid yang indah ini. Bahkan bisa sampai ke satu tempat, bahkan bisa sampai ke Iliyin, ya. Bahkan bisa sampai Lauh Mahfuz sinyal ini. Nah, apa guna sinyal ini? Sinyal inilah yang nanti membawa pesan doa. Tadi kita sama-sama dipandu doa oleh guru kita. Itu sinyalnya, Pak, langsung, ya, Masya Allah. Sinyal ini juga membawa pesan prasangka. Dan sinyal ini juga yang membawa pesan niat. Nah ini, ya. Dan hati-hati ucapan yang di mulut kah, di pikiran sini nih, dipikirkan ini, di perasaan itu juga bisa dibawa oleh sinyal ini. Kalau anak sekarang Pak Robi bilangnya di broadcast, keluar. Inilah Allah selalu ingatkan kita dalam taklim, diajarkan oleh guru-guru kita untuk satu, selalu berdoa, selalu berniat, hati-hati terhadap ucapan, terhati-hati terhadap prasangka. Ya, karena ini bisa terjadi. Nah, nanti ucapan, prasangka, niat, doa setelah kita ucapkan, kita haturkan atau kita mohonkan, ini kan dia keluar, ya, keluar. Dan apa yang kita doakan, niatkan, ucapkan, prasangkakan itu akan ditarik, datang, ya, sudah keluar, ya, dia akan ditarik, datang, masuk ke dalam kehidupan kita. Keluar dulu dia, keluar, habis itu ditarik. Kenapa bisa ditarik? Karena di tubuh manusia ada magnet. Di mana magnet itu? Jalan di dalam darah. Ya. Apa yang bisa dibikin magnet? Darah kita ini ada zat besi, ada mineral, ada air yang mengalir deras. Karena dia jalan terus, maka semuanya ini akan membentuk magnet. Ibu tahu magnet ya, Bu? Bapak tahu magnet ya? Bisa ditarik. Itulah mengapa apa yang kita doakan datang, Bu. Apa yang kita niatkan, datang niatan itu. Walaupun, ya, di dalam Islam, jawaban doa Allah itu satu, persis apa yang kita minta. Dua, ya, diganti lebih bagus. Tiga, ditunda
ya dengan waktu yang tepat. Itu. Ini harus kita pahami nih. Niatan juga begitu. Karena tubuh kita ini ada magnetnya, ya. Nah, kaitannya dengan orang tua apa, Bu Aisyah? Kaitannya dengan orang tua, terutama ibu. Sinyal anak Bu, ibu punya anak, sama dengan sinyalnya ibu, persis. Kalau HP itu ada istilahnya satu provider. Ini maaf, ini bukan di endorse. Kalau ibunya XL, anaknya XL, Bu. Kalau ibunya Telkomsel, anaknya Telkomsel. Gitu. Ya, kalau ibunya M3, anaknya M3. Kalau satu provider apa keutamaannya? Cepat tersambung, gratis. Ya, Bu, itu. Ini ibu dengan anak, ya. Terus bagaimana dengan suami istri? Suami istri itu, maaf, karena ada prosesi di dalam kehidupan suami istri itu, hubungan intim suami istri, inilah yang membuat sinyal suami istri semakin hari semakin selaras karena hubungan intim suami istri. Walaupun istrinya XL, suaminya M3, tapi karena setiap hari ibu telepon suami, ya, suami telepon istri, itu ibu tahu kan di HP kalau kita ya pencet siapa yang setiap hari ditelepon, keluar nggak nomornya suami? Iya, makanya disebut quick access, karena sering ditelepon, karena sering berhubungan lewat telepon, keluar dia itu. Makanya itu umpamanya. Begitu juga di dalam ya kehidupan nanti ini, sinyal ini karena hubungan intim suami istri, maka lama-lama selaras. Inilah akhirnya istri mendoakan suami makbul, suami mendoakan istri juga makbul. Paham ya, Bu? Ah, ini saya mau cerita, Mbak Robi, di kami di Jakarta ada punya klinik di daerah Sunter. Kami bekerja sama dengan ahli energi, punya perangkat foto aura. Foto aura. Tahu foto aura, Bu? Aura bukan aurat. Aura. Foto cahaya. Ya. Jarang ada di mana-mana. Rumah sakit jarang, klinik jarang. Tapi kami karena sedang meneliti tentang sinyal, ya, akhirnya bekerja sama. Foto aura itu cuman kotak logam, kemudian jari-jari kita bisa masuk di situ, nanti kelihatan gelombangnya di layar kaca. Ya, layar kaca gitu. Waktu itu sudah lama, 10 tahun yang lalu, kami meneliti suami istri. Jadi kalau suami istri datang, ya, ini istrinya di sini, atau kebalikan, ini suaminya, ini istrinya, duduk. Foto auranya di sini, layar di sini. Waktu itu saya minta yang ditaruh di alat foto aura ibu jari. Jadi suami taruh ibu jarinya, istri juga taruh ibu jari. Rata-rata yang datang pasti lagi jengkel sama suaminya. Jadi waktu di foto orang gini, Pak, si istri gitu, ya, gitu. Tapi dia tidak sebut marahnya, cuman jengkel, dua-duanya jengkel. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hasil foto auranya itu seperti ini jempol suami dan istri. Ada dinding antara suami istri itu. Pada saat suami istri itu saling jengkel, walaupun belum diucapkan, saling ya berprasangka buruk, ada dinding. Kalau suami istri ada dinding, itu rugi. Kenapa? Karena sesungguhnya sinyal suami dan sinyal istri harusnya dia tidak ada dinding agar doa suami istri itu terbroadcast lebih cepat lagi. Tapi karena jengkel ada dinding, Bu. Ya. Terus saya bilang sama istri, Ibu, coba Ibu ucapkan apa kejengkelannya sama suami. Kata ibu-ibu begini rata-rata, Ayah, nggak pernah ngerti aku. Gitu. Bapaknya juga begitu, Bunda juga nggak ngerti aku. Gitu. Apa yang terjadi, Bu? Itu sinyalnya semakin jauh, warnanya merah, semakin jauh. Berarti semakin rugi, semakin rugi. Ya, karena harusnya bersatu sinyal itu. Sudah, marah-marahan kan? Kita lihat, makin jauh, makin jauh.
Terus saya biasanya kasih kertas ke suami untuk dia baca. Saya tulis apa? Pak, tolong puji ibu. Nah, mulai. Pas suaminya, di sini kan suaminya sini Bu, Pak. Dia baca ini. Saya minta dia istighfar dulu, tarik nafas. Gini nih. Dia puji istrinya. Istrinya kan hadap sana. Bunda, Bunda kalau marah tambah cantik. Istrinya begini. Apaan sih? Saya suruh lagi terus suaminya. Iya, Bunda kalau marah cantik, ya, walaupun ngeselin tapi cantik, lucu, kata istri. So, apapun pokoknya puji. Dan baru berhasil di menit ke-20. Baru istrinya tertawa. Ayah apa sih? Bercanda aja gitu. Apa yang terjadi, Bu? Jempolnya ini jauh sebetulnya, nggak terlalu dekat. Badannya juga tidak menempel. Apa yang terjadi? Sinyal suami mulai menyatu pada sinyal istri, walaupun badannya belum menempel, Bu. Jadi rupanya suami istri itu bila sedang bercanda-canda, ya, atau bersenang-senang, itu sinyalnya menyatu, padahal badan belum menempel. Dan tidak mesti harus dekat. Saya pernah uji coba, istrinya di sini, suaminya agak ke sana, pakai 2 foto aura. Bercanda, nyatu, Bu. Nyatu. Jadi tolong Ibu, kalau suami Ibu sedang bercanda-bercanda, Ibu langsung senyum. Jangan marah. Karena kalau marah langsung ada dinding kembali. Ya. Terus saya minta, Bapak peluk Ibu. Masya Allah. Apa yang terjadi sinyalnya, Bu? Ya Allah. Pada saat berpelukan, maaf, dan saling berciuman, betul-betul sinyal saling menyatu. Asal suami istri ini sama-sama memang mau memeluk dan berciuman, dan sama-sama mau. Jangan satu mau betul, satu mau muntah. Itu. Kalau satu mau muntah, langsung ada dinding kembali, Pak. Ya, iya. Ini penelitian. Artinya suami istri ini sangat luar biasa, ya, perjuangannya untuk bisa selalu lebih sering, ya, bahagia bersama. Karena kalau Bapak Ibu selalu bertengkar, berburuk sangka, rugi. Nanti akan ada penghalang seperti ini, bahkan menjauh. Padahal sinyal ini akan membawa doa, akan membawa niatan. Tapi saya jengkel, Bu Aisyah. Memangnya Ibu kalau jengkel sama suami, apa sih jengkelnya, Bu? Ada yang berani cerita? Apa jengkel Ibu sama suami? Hah? Bu Aisyah, soalnya suami saya kalau dipanggil nggak jawab. Ada begitu, Bu?